Halo sobat Nimi, gas lagi dalam profil. Seperti biasa kopi dulu. Baru kita gaskan lagi dalam profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau samaan bisa cek rancang, yang mau ngasih juga bisa cek di deskripsi. Langsung aja kita gaskan. Dan seperti biasa juga komen dan juga komen. Oke, langsung aja kita gaskan lo profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini kota-kota yang ada di sekitaran wilayah Qingzhou sungguh sangat ramai ketika mereka mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini saintis yang berasal dari gunung Autumn Spirit datang untuk melawan Lu Xiaoqi, dan di sini orang-orang pun mulai untuk mengumpulkan uang mereka, dan di sini berita itu juga telah sampai kepada Lu Obing yang membuat dirinya pun tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Lu Xiaoqi dia sedang duduk bersama dengan gadis Xian di sebuah saung untuk berbagi minuman anget. Tapi di sela-sela mereka sedang berbicara santai, di sini mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan yang datang tiba-tiba aja dan juga berteriak, "Tuan muda, ini buruk," ucap dari seseorang, dan itu jelas menotis bagi Lu Xiaoqi. Ada apa? Pikir dari Lu Xiaoqi, dan ternyata yang datang itu adalah Lu Obing. Di mana Lu Obing dia juga berucap, "Tuan muda, ada orang yang telah menyebarkan pamflet maksudnya di sekitaran kota, dan mereka juga mulai mengirimkan rumor dan juga menimbulkan masalah," ucap dari Lu Obing. Bahkan di sini Lu Obing dia pun mencoba untuk dapat menggoda Lu Xiaoqi dengan pesonanya. Tapi ketika dia melirik ke arah lainnya, dia pun langsung kikuk. Dia tidak menduga kalau ternyata saat ini Master Sekte sedang berbicara dengan gadis Xian. Senior Xian, ternyata Anda ada di sini juga, ucap dari Lu Obing. Tapi untuk Lu Xiao, ketika dia melihat pamflet ini, dia pun tahu kalau saintis ini berada ataupun satu sekte dengan gadis Xian, dan itu membuatnya berujar, saintis Spirit Autumn Pekin Kian maksudnya. Dia pun datang untuk bertanding dengan diriku. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi gadis Xian. Tapi untuk Lu Obing, dia pun malu karena memang dia sebelumnya mencoba untuk dapat menggoda Lu Xiaoqi di hadapan seorang gadis lainnya pula. Dan itu jelas menotis bagi dirinya dan juga malu tentunya. Tapi untuk Lu Xiaoqi dia tidak peduli dengan itu semua, dan dia juga bertanya, Lu Obing, jika ini benar, lantas apa masalahnya? Tanya dari Lu Xiao. Dan untuk Lu Obing dia pun mengatakan masalahnya adalah orang-orang mulai mengumpulkan uang mereka. Dan itu juga membuat kota-kota menjadi ramai dan mereka juga mulai mengumpulkan di satu tempat. Dan tentunya jika saja ini kalah Master Sekte, tentunya ini akan membuat reputasi dari sekte benar-benar akan rusak. Begitu juga dengan kita. Apalagi berita ini juga telah sebar ke seluruh Qingzhou, ucap dari gadis ini. Mendengar hal itu membuat Lu Xiaoqi dia berujar, "Hei, apakah kau pikir aku akan kalah?" ucap dari Lu Xiaoqi. "Tidak, tentu saja tidak, Master," ucap dari gadis ini. "Hanya saja aku sedikit khawatir," ucap dari Lu Obing. "Maaf, aku tidak sopan," ucap dari gadis imut ini. Tapi di sini melihat pesona yang diberikan oleh Lu Obing yang mencoba menggoda Lu Xiaoqi membuat gadis Xian dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini agak sedikit tidak beres. Murid dari sekte ini, dia benar-benar menghormati master sektenya, tapi kenapa aku merasa seolah-olah gadis ini dia mencoba untuk dapat menggoda. Dan harusnya aku mulai berhati-hati dengan gadis ini, dan aku tidak pernah membiarkan dia untuk terlalu dekat-dekat dengan Lu Xiaoqi. Pikir dari gadis Xian yang mulai nggak suka juga dan mulai cemburu ketika ada seorang gadis lainnya lagi yang mencoba mendekati Lu Xiaoqi. Tapi untuk Lu Xiaoqi dia pun bertanya kepada gadis Xian karena dia juga tahu saintis itu berasal dari sekte yang sama dengan gadis Xian. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Lu Xiaoqi. Tidak, itu hanyalah sebuah omong kosong. Meskipun dia murid dari Master Scientist, tapi seharusnya dia tidak berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Menantang apa-apaan ini, ucap dari gadis Xian. Benarkah? Lantas jika dia benar-benar datang, bagaimana? Tanya dari Lu Xiaoqi. "Tidak, aku tidak akan pernah membiarkannya," ucap dari gadis ini. Datang menantang apa-apaan ini, sungguh gadis yang tidak normal, sungguh sangat tidak sopan. Lihat aja kau nanti. Kau harusnya mengatakan dengan kata-kata mencari bimbingan, bukan menantang. Dasar gadis kecil gila, ucap dari gadis Xian. Tapi untuk Lu Xiaoqi dia berujar, "Ya tenang saja, itu bukan sebuah masalah, dan jika dia benar-benar datang, aku akan memberikannya sedikit bimbingan," ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi di dalam hati, ini adalah sebuah peluang untuk menghasilkan uang, ucap dari Lu Xiaoqi di dalam hati. Dan jika tebakanku benar, dia pasti adalah Dark. Karena memang sebelumnya aku tahu kalau dia akan datang ke tempat ini, dan sepertinya identitasnya mulai terbongkar satu demi satu. Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi untuk gadis Xian dia berujar,
Gadis Pei Kian Kian itu dia sungguh sangat aneh. Di permukaan dia memang terlihat tidak suka uang, tapi dia sangat suka kali sama uang. Dia tuh maniak uang, apalagi dia suka berkali belanja. Ucap dari gadis yang memang tahu siapa yang akan dilawan oleh Lu Qiaogi nanti. Tapi untuk Lu Qiaogi, hal seperti ini benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Tapi sayangnya semua uang yang dimiliki oleh sektemu ada di tangan Dongli. Dan dia apakah akan mengeluarkannya sedikit untuk diriku? Ini agak merepotkan nih untuk membujuk Dongli. Ucap dari Lu Qiaogi yang tahu kalau dia akan menarik uang dari sektemu tentunya akan sulit karena Dongli yang mengawasi keuangan dari sekte. Tapi jika aku mendapatkannya dan memenangkan ini semua tentunya aku akan kaya. Ucap dari Lu Qiaogi. Begitu juga dengan gadis ini. Gadis Qian, dia juga yakin kalau dia akan kaya kalau dia memenangkan pertandingan ini. Dan di sisi lainnya saat ini Yue dan juga bocah Chen mereka sedang makan di salah satu restoran yang ada di dekat kota ini. Dan di tempat inilah ketika mereka sedang makan, mereka pun mendengar pembicaraan dari meja sebelah yang mengatakan kalau ada sebuah pertandingan yang akan mempertemukan saintis Pei Qian dan juga Master Sekte Mo. Di mana rumornya juga telah tersebar kemana-mana kalau saintis itu akan datang menantang Master Sekte Mo. Mendengar itu semua tentunya menotis bagi Yue. Apa? Saintis dia akan menantang Master Sekte Mo. Apa-apaan ini? Pikir dari Yue. Tapi di sini ketika Yue tidak, bocah Chen bertanya lebih jauh lagi. Di sini meja sebelah pun mengatakan kalau rumor ini memang udah tersebar kemana-mana. Bahkan orang-orang juga telah mengumpulkan uang untuk pertandingan ini. Langsung Yue banting meja ketika dia mendengar itu semua. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Yue menotis bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan untuk Yue, dia tidak terima jika ada orang lain yang berani-beraninya menantang Master Sekte Lu senior dia. Apa? Pei Kian Kian dia berani menantang Master Sekte Lu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ucap dari Yue. Karena satu-satunya yang boleh menantang senior Lu adalah aku. Ucap dari Yue. Maka telah diyakini akan segera pergi menghentikan bocah Kian itu. Dan sekarang ayo kita pergi. Ucap dari Yue. Kita mau kemana? Ucap dari bocah Chen yang masih aja nyemil ayam. Bukan ayam, ikan. Ya, kita akan segera pergi ke sektemu. Ucap dari Yue. Dan ketika Yue pergi, di sini bocah Chen dia pun panik, udah bayar mahal tapi kok makanannya bakal ditinggal. Maka darulah dia pun meminta untuk dibungkus atau tolong bungkus dulu ikannya. Ucap dari bocah Chen ini sebelum pada akhirnya dia pun pergi mengikuti Yue. Waduh. Dan untuk Chen dia juga bertanya apa yang akan kita lakukan di sektemu? Apakah kita akan menyaksikan pertandingan itu? Tanya dari Chen. Tidak, kita tidak akan melakukannya. Dengar apa yang diucapkan oleh Yue di sini, Chen dia pun tahu kalau sepertinya Yue akan menghentikan bocah Kian itu untuk dapat menantang Master Sekte Lu, yang artinya Yue akan bertanding melawan bocah Kian itu, yang membuat Chen dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat-sangat menarik karena dia juga tahu kalau ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena yang dia tahu Yue adalah murid dari seorang Sovragen dan juga gadis Kian dia adalah murid dari seorang saintis, dan tentunya ini akan sangat-sangat menarik. Ucap dari bocah Chen ini. Dan rumor yang telah tersebar di daerah Qingzhou tentunya juga telah menotis bagi mereka para player-player yang ada di luar sana. Dan berita itu juga telah muncul di forum para player dan itu menotis bagi gadis ini. Ya, gadis ini adalah salah satu murid dari Sekte Mo, yaitu si Lin. Namun sebelum dia login dia juga tidak menyangka kalau ternyata dalam beberapa hari aja udah banyak sekali muncul berita-berita yang cukup luar biasa menggemparkan di dunia Tianxuan ini. Ucap dari gadis ini. Dan sebagai murid dari Sekte Mo tentunya dan juga sebagai seorang influencer tentunya tidak mungkin aku tidak melakukan apapun untuk dapat memanaskan suasana ini. Maka datulah dia pun mulai menulis komen-komen dan juga forum tentang Sekte Mo. Dan dia juga mengatakan kalau dia pasti memilih dan juga mendukung Master Sekte Mo karena dia adalah priaku. Ucap dari gadis ini, si Lin ini. Dan tentunya dia sebagai seorang influencer dan juga seorang streamer cantik, dia mendapatkan banyak sekali komplain dari para follower-followernya yang kesal ketika gadis ini malah mendukung pria lain. Bahkan mereka juga udah banyak sekali donat, tapi kenapa malah gadis ini malah memilih orang lain, tentunya membuat para followernya kesal. Tapi untuk gadis ini dia gak peduli dengan itu semua. Kenapa memangnya kalau kalian donat? Gak peduli. Ucap dari gadis ini karena sejatinya yang dia suka hanyalah Lu Qiaogi seorang. Dan karena memang udah selesai nih bikin kopi hangat dan juga cemilan, di sini waktunya bagi dirinya untuk segera login. Sebagai seorang murid dari Sekte Mo, tentunya aku harus menyaksikan momen kejayaan dari Lu Qiaogi dengan mata kepalaku sendiri. Ucap dari gadis ini. Dan ketika dia login,
sudah banyak sekali orang-orang para player-player yang sedang menunggu di depan gerbang dari Sekte Mo. Dan tentunya itu membuatnya agak sedikit bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh para player-player ini tepat di depan gerbang ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Pikir dari gadis Lin A. Tapi di sini dia pun mendengar kalau para player-player ini mereka juga telah mendengar kabar kalau Lu Chogi akan segera bertanding melawan seorang saintis. Tapi di sini mereka juga agak sedikit menyayangkan kalau mereka tidak diizinkan masuk. Bagaimana mungkin ini, aku telah menghabiskan banyak uangku untuk membeli beberapa peralatan perekam, tapi kenapa kita tidak diizinkan masuk? Ujian dari orang-orang ini yang kesal, dan itu juga membuat para player-player lainnya juga mulai menyayangkan jika saja pertandingan diadakan di dalam dan mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa melihat. Tentunya itu membuat mereka sungguh sangat kesal dan tidak terima. Apa-apaan nih? Apakah Master Sekte Lu dia masih menganggap kita sebagai muridnya? Ujian dari orang-orang ini yang mulai meragukan Master Sekte Lu, meragukan Sekte Mo. Dan untuk gadis ini yang merupakan fans berat dari Lu Chogi, tentunya dia tidak terima jika Lu Chogi direndahkan seperti ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Ujian dari gadis ini. Maka dari itulah dia pun harus buat orang-orang ini tetap percaya dengan Master Sekte Lu. Maka dari itulah dia juga mulai berorasi kepada orang-orang yang ada di tempat ini untuk tetap percaya dengan Master Sekte Lu. Tapi yang ada dia malah dicemooh oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Apalagi ketika gadis Lin A dia pun mengatakan kalau Master Sekte Lu tidak mungkin akan meninggalkan mereka. Tapi tanpa adanya sebuah bukti, tentunya dia menjadi bahan cemoohan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Bahkan dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diucapkan oleh orang-orang ini. Apa buktinya? Dia aja tidak membuka gerbang ini. Ucap dari orang-orang itu yang membuat gadis Lin A dia pun juga jadi bingung harus mengatakan apa. Tapi di sini dia pun juga beruntung ketika ada seorang murid lainnya lagi yang menunjukkan pesonanya, di mana dia mengatakan kalau dia adalah orang pilihan dari Lu Chogi. Lihat, aku memiliki poin kesukaan dari Master Sekte Lu, dan poin kesukaanku adalah +5, lebih tinggi daripada kalian semua. Dan lihat, Master Sekte Mo pasti tidak pernah meninggalkan diriku. Jawab dari bocah ini, dan dia yakin kalau Master Sekte Lu dia tidak mungkin akan meninggalkan kita. Jawab dari bocah ini. Tapi apa yang diucapkan oleh bocah ini tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka juga agak sedikit ragu dengan apa yang diucapkan oleh bocah Lin ini. Apakah itu benar? Yo, tentu saja. Jawab dari bocah Lin ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya dengan Master Sekte Lu. Tidak mungkin dia melupakan kita. Jawab dari bocah Lin ini. Alin untuk Master Sekte Lu. Ujian dari bocah Lin, dan mereka yang ada di tempat ini mereka pun agak sedikit ragu-ragu pula. Namun di sini untuk gadis Lin A dia pun tahu kalau sepertinya dia harus berbuat sesuatu untuk membuat orang-orang ini tetap percaya dengan Master Sekte Lu. Maka dari itulah dia tidak punya pilihan lain selain berorasi bersama dengan bocah Lin itu juga. Kebetulan nama mereka juga sama, marganya sama tuh, sama-sama Lin. Dan di sini atas dukungan dari mereka berdua pada akhirnya mereka pun berhasil membuat orang-orang yang ada di tempat ini, para player-player lainnya mulai kembali percaya dengan Sekte Lu. Dan sementara murid-murid luar yang ada di sana sedang ribut sendiri. Di sisi lainnya, di dalam dari Sekte Mo ternyata saat ini Lu Chogi dia terlihat seperti seorang bapak-bapak yang sedang menunggu istrinya melahirkan. Dia cuman mundar-mandir tepat di depan ruangan dari gadis Xian, dan dia terlihat agak sedikit khawatir juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tidak keluar? Dan ini sudah cukup lama ucap dari Lu Chogi. Karena memang dia saat ini tahu kalau gadisnya sedang melakukan sebuah kultivasi tertutup, dan saat ini dia sedang mencoba untuk melakukan sebuah penerobosan. Ini sudah cukup lama dia di dalam sana, dan di dalam kehidupanku yang sebelumnya dia telah mencapai level tingkat 5, tapi sekarang dia akan menerobos ke tingkatan 6, yang artinya dia telah berkembang jauh lebih kuat. Padahal sebelumnya ketika aku menjadi seorang player dia hanya mentok di level 5. Apakah ini efek dari kehadiran diriku kah? Efek butterfly ketika aku datang di dunia ini kah? Entahlah, pikir dari Lu Chogi yang juga bingung. Tapi yang dia tahu jika gadis Xian menjadi lebih kuat lagi, tentunya ini akan semakin merepotkan bagi dirinya untuk dapat mendekati gadis ini. Bukankah ini akan menjadi repot jika dia ada di rank 6? Pikir dari Lu Chogi. Apalagi dia jika semakin lebih kuat lagi tentunya ini akan sulit dapat membuat dirinya percaya dengan diriku. Ucap dari Lu Chogi yang khawatir juga dengan status miliknya jika dia nggak dipercaya oleh gadis Xian. Lantas bagaimana caranya agar dia tetap percaya dengan diriku? Ucap dari Lu Chogi yang saat ini sibuk sendiri berpikir tentang dirinya sendiri. Tapi ketika dia sedang melakukan hal seperti itu, tiba-tiba aja dia pun merasakan ada letupan energi yang tiba-tiba saja muncul dari kediaman ataupun ruangan dari gadis Xian, yang membuatnya pun tahu kalau sepertinya gadis Xian telah berhasil melakukan sebuah penerobosan. Luar biasa, ucap dari Lu Chogi. Dan apa yang terjadi di atas sana juga dapat dilihat oleh mereka, para murid-murid yang ada di luar sana. Lihat,
puncak gunung sektemu disambar petir. Ujar dari orang-orang ini, mereka juga tidak menyangka kalau ternyata sepertinya sektemu benar-benar melakukan sebuah penerobosan gila lagi. Karena memang letupan energi yang dipancarkan oleh gadis yang sungguh sangat luar biasa membuat cahaya yang ada di tempat ini benar-benar langsung terang. Dan untuk gadis yang sendiri saat ini tubuhnya pun benar-benar dipancarkan energi yang luar biasa. Dan di sini untuk Luchogi dia pun juga tahu kalau saat ini gadis yang sedang menggunakan pakaian tempurnya, tapi juga pasti akan hancur ketika dia melakukan sebuah penerobosan yang seperti ini. Yang artinya dia tidak memakai apa-apa nih. Wah, ini menarik nih ucap dari Luchogi. Tapi jika aku melihatnya, aku pasti akan tamat dan aku akan menggunakan koin kebangkitanku. Ucap dari Luchogi. Tapi bukankah ini adalah hal yang luar biasa melihat dia tidak memakai apapun pikir dari bocah ini. Tapi dia juga tahu konsekuensi gila apa yang akan dia dapatkan, yang pada akhirnya dia tidak melakukan apapun, hanya menung aja, nunggu di depan kamar. Waduh, hingga ini beberapa saat kemudian pintu kamar itu terbuka dan dari dalam pintu kamar itu terlihatlah gadis cantik Xian yang saat ini tidak menggunakan pakaian tempurnya lagi. Dia menggunakan pakaian biasa dan dia juga meminta, bukan meminta, tapi mengucapkan terima kasihnya karena telah dijaga selama dia melakukan sebuah penerobosan. Dan untuk Luchogi, dia pun terpesona ketika dia melihat gadis Xian dengan pesona yang seperti ini, dengan penampilan dengan baju biasa yang dia gunakan, dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Di sini Luchogi benar-benar kesemsem melihat penampilan dari gadis Xian yang terlihat seperti ini, cukup anggun. Tapi untuk Luchogi ya tidak perlu khawatir. Itu adalah hal yang biasa aku lakukan dan aku melakukan ini semua karena memang keinginanku menjaga dirimu. Ujar dari Luchogi yang mencoba untuk tampil keren. Dan untuk gadis ini, baiklah kalau begitu, terima kasih. Dan sekarang apakah kau ingin minum bersama dengan diriku? Ujar dari gadis ini. Ya, tentu saja, sambut dari Luchogi. Maka dari itulah setelah pembicaraan mereka itu, kini mereka pun pergi menuju sebuah tempat untuk sedikit berbincang-bincang sepanjang malam. Namun ketika mereka sedang berbicara, di sini gadis Xian ternyata dia memiliki pikirannya sendiri di mana dia juga akan membuat sebuah keputusan terpenting di dalam hidupnya. Ucap dari gadis ini, ya, ini semua nasibku akan terikat dengan benda koin ini. Ucap dari gadis Xian. Dan setelah mereka menghabiskan waktu cukup lama saling bercerita dan juga sambil minumlah, di sini gadis Xian pada akhirnya pun mengajak Luchogi untuk bermain truth and dare. Ucap dari gadis ini, bagaimana jika kita bermain? Jika yang keluarnya ekor, aku akan minum. Jika keluarnya yang lain, aku akan mengatakan sesuatu. Jam dari gadis Xian. Tapi untuk Luchogi, kini dia pun mengambil koin itu, dia juga berujar. Baiklah, ayo kita bermain. Itu juga kau harusnya tahu, kita sering melempar koin untuk dapat menentukan nasib kita. Tapi nyatanya, ketika kita melempar koin itu, sebenarnya kita juga telah mengambil sebuah keputusan di dalam hati kita. Ucap dari Luchogi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Luchogi, menontis bagi gadis cantik ini. Apa? Telah mengambil keputusan saat akan melempar koin. Ucap dari gadis ini, dan dia juga berharap kalau koin itu menunjukkan sisi lainnya karena dia ingin mengungkapkan isi hatinya. Tapi sayangnya ketika koin itu terjatuh, yang keluar hanyalah ekor, dan itu bukanlah sisi lain, yang membuat gadis ini pada akhirnya pun agak sedikit kecewa ketika dia melihat ternyata hasil itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sepertinya aku harus menunggu lebih lama lagi. Ucap dari gadis ini yang sepertinya dia ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Luchogi. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Ucap dari gadis ini. Tapi untuk gadis ini, dia pun tiba-tiba saja tersenyum ketika dia teringat dengan apa yang diucapkan oleh Luchogi yang sebelumnya. Baiklah, aku tetap akan melakukannya. Ucap dari gadis ini. Maka dari itulah, setelah mereka menghabiskan waktu cukup lama saling berbicara dan juga sembari minum dikit, di sini gadis ini pun dan juga Luchogi, mereka pun berjalan ke depan sana dan melihat cahaya rembulan. Dan di tengah-tengah itulah di sini gadis Xian dia berujar, saudaraku, bisakah kau katakan arti apa itu cinta? Ucap dari gadis ini. Dengar apa yang diucapkan oleh gadis Xian tentang bertanya apa itu cinta, membuat Luchogi dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh masternya dulu, gadis Xian dulu, ketika dia masih menjadi master bagi Luchogi di dalam kehidupan dia yang sebelumnya. Master, dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti ini saat di masa lalu. Ucap dari Luchogi. Bahkan saat ini, di kehidupan yang saat ini, dia pun menanyakan hal yang sama. Rasanya ini seperti masa lalu dan tumpang tindih. Ucap dari Luchogi. Tapi saat itu, dia hanyalah sebuah data, tapi tidak untuk saat ini. Dan itu membuat Luchogi dia berujar,
Aku tidak yakin apa itu cinta, tapi yang aku tahu, momen paling keren bagi seseorang adalah ketika mereka tidak memiliki seseorang yang mereka cintai. Ucap dari Lee Seok-gi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi membuat gadis Yantia berucap, tapi sini gadis yang tiba-tiba aja oglek dan dia juga hampir jatuh dan saat itu langsung ditangkap oleh juga sama Lee Seok-gi dan terlihatlah ini mah cuma skit romantisan aja sih sebenarnya. Dan di sini mereka juga ya saling mengungkapkan rasa kasih mereka satu sama lain, di mana gadis Yan dia juga mengatakan kalau dia udah nggak keren karena dia udah jatuh cinta dengan orang lain, dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun terkesima dan dia tidak menyangka kalau ternyata masternya ataupun gadis Yan lagi-lagi mengatakan hal yang sama seperti apa yang dia katakan ketika di kehidupan dia yang sebelumnya. Dan untuk Lee Seok-gi tentunya dia pun senang ketika gadis yang dia suka ini ternyata memang menyukainya juga. Dan untuk gadis Yan tentunya dia pun malu setelah dia mengungkapkan rasa cintanya dengan cara yang seperti ini, dan dia pun menutup matanya di hadapan Lee Seok-gi yang saat ini dia memang sedang dipeluk oleh Lee Seok-gi. Dan untuk gadis ini tiba-tiba aja dia pun turun ketika dia ada di dalam pelukan dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia tidak menyangka kalau gadis ini benar-benar turu. Maka dari itulah, karena gadis ini sudah turu, di sini Lee Seok-gi dia pun meletakkan gadis ini di kamarnya untuk membiarkannya beristirahat. Dan ini cuman screen romantis dan gue malas sekali bahasnya. Ya pokoknya begitulah. Dan setelah Lee Seok-gi dia meletakkan gadis ini di kamarnya, di sini dia pun ya ngelos dikit lah. Tapi setelah itu juga dia pun langsung keluar kamar. Memang dia nggak juga mau melakukan hal-hal yang tidak benar karena itu tidak boleh, haram. Dan setelahnya kini Lee Seok-gi dia pun kembali pulang ke kamarnya, kembali ke ruangannya. Hingga pada pagi harinya gadis Yan dia pun bangun dari tidurnya. Dan ketika dia pun bangun, dia pun teringat dengan apa yang telah dia katakan kepada Lee Seok-gi tadi malam, dan itu jelas membuatnya langsung malu-malu kucing. Dan dia juga bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dia berpikir apakah dia akan segera pergi meninggalkan sekte Mo setelah dia melakukan pengakuan cinta seperti itu. Tentunya membuatnya bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia juga senang, serta dia juga menantikan jawaban apa yang akan diberikan oleh Lee Seok-gi. Apakah dia mau memiliki hubungan dengan dirinya atau bagaimana. Dan itu diharapkan dan juga ditunggu hasilnya oleh dirinya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dibahas di part lanjutannya aja. Dan gue agak mumet kalau bahas soal cinta-cintaan ini, kadang gue bingung juga ini kayak mana lah cara baca ini. Kalau gue bacain teks per teks ini agak lain juga. Untuk bahas cinta-cintaan itu tidak menyenangkan. Kalian bisa baca sendirilah untuk screen cinta-cintaan ini. Gue malas sebenarnya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Gue sukanya kalau misalnya actionnya atau ya jalan cerita. Tapi kalau soal cinta-cintaan romantisan nih, gue bingung cara bacain gimana. Oke, dah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Diusahakan nanti sore gue bisa upload. Tapi gue gak janji juga. Mungkin kalau upload mungkin agak malaman ya, sekitar jam 8 atau jam 9. Karena ya ada kegiatan juga sih nanti sore. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Bye, thank you.